Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال حدثنا Musaddadun qala haddatsana Abdul Waris an Abi Tayyah an Anas qala qaniban Nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fanazala a'la al-Madinati fi hayyin yuqalu lahum Bani Amri Bani Auf. Faqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fihim arba'a asyrata lailatan thumma arsala ila Bani Najjar faja'u mutakallidis suyuf ka'anni anzuru ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala rahilatihi wa Abu Bakrin ridfuhu wa mala'u Bani Najjari haulahu. Alhamdulillah, asyukrulillah. Ari lalana ieu wetue irapisi bacata risi di bab angka mopi ribab babu hal tumbasyu kuburu musyrikil jahiliyah wa yuttakhadhu makanuha masajid. Kaitana sibawa sampajange ina itu ondrong as sampajangang masiji purani rampe doa telu hak desa ritujunna masigi bab ia pura dibaca ina itu at-tayammunu fi dukhulil masjidi ripat diolonai aji atawi kaki kanan ketika kita akan memasuki masjid. Begitupun juga dengan tempat-tempat yang lain. Tentunya dikecualikan tempat buang air, apakah itu buang air besar ataupun air kecil. Juga kita sudah membaca bab tentang membangun masjid di atas kuburan musyrik jahiliyah. Namun iro angka hak desa pura rampai ritujunna larangan Nabi ta sallallahu alaihi wasallam pancajiwi kuburu nabi-nabi orang-orang soleh mancaji masigi ya. Irapisi haddatsana Musaddadun napawaki Musaddad qala makadai haddatsana Abdul Waris napawaki Abdul Waris an Abi Tayyah populeri Abi Tayyah an Anas populeri Anas. Makadai Anas qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata takapoi nabita tahun sere pamase nenni asalamakeun al-Madinata ri Madinah fanazala ala al-Madinati aga nalipan nabita ri Madinah fi hayyin risik dia ondrong ya ada risik dia kampung yuqalu lahum Banu Amri Bani Aufin iya ritallae yuqalu ya ada gari ya senge
Banu Amr bin Auf, Banu Amr bin Auf. Ya. Dia perkampungan kabilah, ya. Karena di Arab itu ada beberapa kabilah termasuk di Madinah. Ketika Nabi tiba, riwayatuna letuk Nabi dari Madinah, lepane risi dionrong, yang pada saat itu ada tempat atau kampung Bani Amr bin Auf. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam aga nonrona nabitta aqama yang kemudian menjadi bahasa Indonesia bermukim itu tinggal, munrui. Jadi munrui nabitta tahun nasari pamasin ni asalamaka ri fihim, riro wawangi, riro kabilah 14 lailatan 10 apawaninna. Jadi mungkin sekitar setengah bulan Nabi tinggal di perkampungan Bani Amr bin Auf. Thumma arsala ila Bani Najjar, inapa makiri surat ya rega kiring utusan lauri Bani Najjar. Ini satu juga kelompok kekeluargaan ya Bani Najjar. Faja'u mutakallidis suyufi, aga ja'u pada pole ni, pada angka ni, mutakallidis suyufi, pada tiwi suyuf, pada dana. Mutakallidi itu menyandang, pada tiwi. Ka'anni anzuru, lawitai ya rega maki taka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau rinabitta tanasri pamasinanni asalamakeun ala rahilatihi riyasikna tonanganna. Rahila itu kendaraan, di atas kendaraan. Ya tentu kendaraan nabitta tania auto, ya, tania motor, apalagi pesawat, tetapi adalah unta. Wa Abu Bakrin ridfuhu, dan ni Abu Bakar ridfuhu, angkairi ridfuhu itu pada lawan angkairi mondrinda nabita, mak boncengi, mak toncengi ri kendaraanna, ri tonanganna surona pungala ta'ala. Wa mala'u Bani Najjar, Nia mala'u Bani Najjar, mala'un itu sekelompok orang ya, pembesar. Oleh Bani Najjar haulahu angkairi sidappe na nabita, sekitar na nabita. Hatta alqa bi fina'i Abi Ayyub, gangka letuknai nabita bi fina'i Abi Ayyub, ri yolobolana Abi Ayyub, ya halaman, jadi fina itu halaman. Gangka alqa bi fina'i Abi Ayyub, letuknai nabita ya reka narapinai nabita halamanna yolobolana Abi Ayyub. Wa kana yuhibbu, angkai nabita yuhibbu napojiwi ya rega meloi, di meloi nabita ayyusalliya mas sempajang ya yuhibbu macinai ya. Biasa juga diartikan meloi. Ayyusalliya mas sempajang haitsu adrakathu sholatu, riwatu narapina wattuna sampajange ya. Ini mungkin bercerita tentang hijrah Nabi ya. Kita paham bersama bahwa hijrah Nabi itu setelah menerima kewajiban salat. Nah, jadi ketika beliau hijrah di Madinah
maka kewajiban salat itu sudah berlaku. Ini yang dimaksud dengan haitsu adrakatsus shalah riwattu narapina wattu sampajange. Wa yusalli fi marabidil ghanam. Nah, inapa mas sampajani nabi ta fi marabidil ghanam rikandana ya regari unrunna ghanam. Agaya seganam BMBE. Nah, ini nanti akan dalam bab fikih tempat salat itu juga akan membahas tentang ada hadis, bahkan ada beberapa hadis baik di Bukhari, Muslim dan hadis-hadis yang lain yang memberikan petunjuk bahwa Nabi itu pernah sholat di kandang kambing. Nah, nanti itu panjang pembahasannya. Apakah boleh? Nah, ini juga nanti yang memunculkan pendapat ulama, apakah kotoran binatang itu, khususnya binatang yang halal, erwolo kalau halal ayandre, najis ika ya rega, nade, nah tentu banyak perbedaan pendapat ulama kita. Nah, makanya kita tidak boleh dia natapa kong ke pendapat baru tapi pas salah. Ya, juga siapa tahu ada dalilnya. Kalau misalnya kita di mayoritas termasuk Syafi'i, yang penting kotoran hewan itu pasti najis. Tapi ada juga sekelompok ulama kita yang mengatakan bahwa nareko binatang yang halal itu tidak, ya. Termasuk dalilnya ini adalah wa yusalli fi marabidil ghanam irona bitta masampajang ri onrok BMBE. Nanti tidak boleh makadai masampajang angkar taina gayasi, ya. Jadi ini perlu pembacaan yang lebih lanjut, ya. Khususnya penjelasan ulama kita. Tetapi kita tidak bisa menafikan bahwa ada hadisnya Nabi yang seperti itu. Ya, bahkan di hadis Bukhari ada, ya. Wa annahu amara bibina'il masjidi. Nia majapunna Nabi ta sallallahu alaihi wasallam amara bibina'il masjidi. Nasurongi bina'il masjidi patattom masigi. Ya rega bangu masigi. Fa arsala ila mala'im min bani Najjar. Aga nautusuk ni ya rega makiri surat ni marilau ni Nabi ta ila mala'im min bani Najjar lauri wawanna bani Najjar. Ya, tadi kita artikan mala'in itu sekelompok atau beberapa orang pembesar. Kalau kita di sini ya, tokoh masyarakatnya, tokoh adatnya. Faqala maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Bani Najjar, Bani Najjar. Ya, tentu yang dipanggil Nabi Rasul itu bukan seluruh kelompok Bani Najjar, tetapi ya mala'in itu tadi, ya, pembesar ataupun tokoh-tokoh daripada Bani Najjar. Thaminuni bihaitikum hadza. Guys, thaminuni padanna al-linnah. Siaga al-linnah. Koi di biasa matawaki. Siaga melo mubalukangi. Itu thaminuni, ya. Siaga melo mubalukangi. Taronga alli. Koi Pak Basaugi, taronga alli. Saya sebutkan berapa harga yang harus saya bayar. Ya, bihaitikum onromuye. Ya. Qalu pada mapebal ini tadi mala'im min bani Najjar la de suruh nakung Allah taala. Wallahi demi Allah la natlubu thamanahu de isappai thamanahu al-linnah.
Rega deri tuntu iyallina illa ilallah sangadinna lauri pungallahu ta'ala. Jadi ketika Nabi meminta berapa harga haid, haid itu biasa kita artikan dalam bahasa Arab haid dinding ya. Jadi ada tempat-tempat di situ, mungkin bekas-bekas bangunan yang masih ada dindingnya. Nabi minta itu, siaga milo meliangi. Mungkin ada bekas bangunan yang tidak terpakai. Inilah Nabi tamak kada siaga milo mubalukang taminuni. Nah, kelompok atau tokoh Bani Najjar ini menjawab, itu aja nah. Pungallahu ta'ala misangiroh. Artinya aja na tali suruh pungallahu ta'ala ala bawan ni. Faqala Anas, maka di Anas, fakana fihi ma aqulu lakum. Angkairi lana iro haid, iro bekas-bekas bangunange, ma aqulu lakum. Upawako lo pada iko tu menang, maksudnya di dalam tempat itu, di tempat yang akan dibeli oleh Rasul, kuburul musyrikina, angka kuburuna atau musyrik ya. Di lokasi pembangunan masjid yang akan dibeli dan sudah diberikan kepada Rasul oleh malak min Bani Najjar itu, angka kuburuna atau musyrik kuburul musyrikin. Jadi bukan tanah kosong yang tidak ada bangunan di situ, tapi ada kuburul musyrikin. Wa fihi kharibun, angkato kharib. Kharib itu iruna upadaki denre, bangunan sisa-sisa bangunan ya, runtuhan-runtuhan bangunan. Biasa tuh kongkonrong nonroi tahu tapi bekas ada tempat di situ, bekas pemukiman biasa terbengkalai bawah menihir bangunan ya, karena masolang atau tetocek de itu kharib. Wa fihi nakhlun, angkato pokok rumah. Jadi di sekitar situ angka ni kuburuna tau musyrik angka ni sisa-sisa bangunange, runtuhan-runtuhan bangunan, angkato pokok rumah. Tentu agak harus membutuhkan upaya keras untuk membangun masjid pada lokasi yang seperti itu. Ya. Fa'amaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikuburil musyrikina fanubishat. Nah, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kuburuna tau musyrik fanubishat. Dibongkar, solangi. Di kubur-kubur itu dibongkar. Dijaji fanubishat, sisa-sisanya itu dikeluarkan atau dipindahkan. Yang penting ini nanti sebagian yang menjadikan dalil bahwa boleh saja membangun di atas kuburan ya. Nanti ada penjelasan dari komeloki baca di penjelasan Nandri Gruta Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Barinya yang menjelaskan tentang hadis ini itu panjang ya. Ada pendapat-pendapat ulama kita, maka yang penting kuburan itu bukan kuburan Nabi atau orang soleh ya. Yemirunasang nacan Nabi tak bangun kubur ketika itu orang soleh ataupun Nabi magai, karena ditakutkan katanya bahwa ero kuburu-kuburu dingin jaji nalai sebagai as-sompang ya. Nari kemas sampajangi angkanya nama kadai mas sampajangi riro kubur ero, nah, itu yang ditakutkan. Nah, nareko kubur ternyata kita dikeluarkan isinya, dipindahkan, nah, itu boleh membangun masjid di atasnya ya. Itu pendapat-pendapat ulama kita ya. Nah, nanti Anda bisa baca lebih lanjut di situ ya. Panjang lebar dijelaskan tentang membangun masjid di atas kuburan. Karena memang yang larangan yang kita baca itu di awal bab yang tumbasyu kubur musyrikil jahiliyah, yang hadis-hadis di awal, dua hadis yang di awal itu maka dia Nabi
la'anallahu al-yahuda takhadhu qubur anbiya'ihim masajida, bahwa Allah melaknat Yahudi yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka itu sebagai masjid. Ya, kama kada imiro kunyakna orang-orang soleh kemudian akan menyembah ke situ, itu yang dilarang. Ya. Thumma bil kharibi fasuwiyat. Nia al kharib tadi yang sisa-sisa bangunan, reruntuhan bangunan itu fasuwiyat iparatai pakasingi ratana. Wa bin nakhli fakuti'a. Inapa an-nakhl ero pokkarumai fakuti'a ritap bamanang. Ya. Jadi 3 hal tadi, ada kubur musyrikin, ada sisa-sisa bangunan, reruntuhan bangunan, kemudian ada kurma. Nah, itu semuanya diberikan solusi oleh Rasul. Kuburan itu dibongkar, ya, diruntuhkan. Kemudian untuk sisa bangunan al-kharib itu iparatai, ya, supaya makasih ibu bangunan ya sina. Kemudian pohon kurma itu ditebang, ya, atau dipotong. Fasaffun nakhla qiblatal masjidi. Fasaffun nakhla, inapa saffun nakhla, nasusunni an-nakhla pokarumai qiblatal masjidi ritujunna unrong kibala masjid. Jadi tadi yang pohon kurma itu setelah ditebang, ina pancaji, na susu, kemudian menjadi bagian daripada kiblat masjid. Wa aja'alu idadataihi hijarata, inapa bu idadataihi itu 2 lalanna, 2 jalan masuk masjid itu, al-hijarata poleri al-hijarah batui. Wa ja'alu yanquluna as-sakhra, nia pada napalitik ni, napalele ni as-sakhra batui, tema pelele batu ni, mereka mengangkat batu itu, memindahkan batu-batu as-sakhra ini ketika proses pembangunan. Wa hum yartajizuna, pada angkai apa itu yartajizuna itu berlomba-lomba, ya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nania Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahum, angkai si bawa menandro, wa huwa yaqul, nania wa huwa yaqul, maka dai Nabi ta Allahumma puang. Ya. Angka moya ada di bukunya itu, Allahumma ada. Allahumma puang la khaira digaga decing, la khaira digaga decing illa khairul akhirah, sangadinna decinna akhirat. Allahumma la khaira puang digaga decing illa khairul akhirah, sangadinna decinna akhirat. Fakfir lil ansari wal muhajirah, dan pengengi lil ansari, wawanna ansar. Ansar itu penduduk Madinah yang menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal muhajirah, nenia wawanna muhajirin atau Makkah yang ke malaikat dapurang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Ya. Jadi khusus untuk di sini ini menggambarkan bagaimana proses pembangunan masjid pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di awal-awal keberadaan beliau di Madinah. Ya. Jadi yang kita fokuskan di sini adalah pembangunan masjidnya.
Tadi ada yang sempat saya singgung sedikit dalam hadis ini, itu salat di marabidil ghanam. Insyaallah itu akan dibahas pada bab-bab selanjutnya. Ya. Pikogi hak desa nanabita ditujunna mas sampajang di marabidil ghanam. Jadi untuk hadis ini kita tidak fokuskan pembahasan di marabidil ghanam, tetapi lebih kepada bina'il masjid, pembangunan masjid. Yang tadi di sini pembangunan masjid itu ternyata itu dari kubur orang musyrik, ya, bekas bangunan, itu tidak bisa atau tidak bertentangan dengan hadis yang cukup populer yang selalu diungkapkan tidak bolehnya membangun masjid yang kemudian mencaji hukum, membuat hukum apakah boleh sholat di masjid yang ada kuburan, Yolonagi dan sekitarnya. Yang sebagian mengatakan bahwa yang penting kubur di sekitarnya itu sudah tidak boleh melaksanakan sholat. Termasuk yang dijadikan dalil adalah ini, la'anallahul yahuda ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajida. Ya, tapi nanti, dan saya kira sudah saya jelaskan secara singkat pada pembahasan yang lalu. Insyaallah untuk pembahasan tentang salat di marabidil ghanam, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Tsumma qala babus salati fi marabidil ghanam. Haddatsana Sulaiman bin Harbin qala haddatsana Syu'batu an Abi Tayyah an Anas kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli fi marabidil ghanam thumma sami'tuhu ba'du yaqul kana yusalli fi marabidil ghanam qabla ayyubana al masjidu wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma iftah alaina futuhan arifin waj'alna minal ulama'il 'alimin. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa abara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.